Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak teacher semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak teacher semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teacher juga berpesan anak-anak teacher semuanya untuk selalu menjaga kesehatan serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, anak-anak teacher mengucapkan selamat datang di program daring kelas 31 SD Islam Excellent Kota Bukit Tinggi tahun ajaran 2020-2021 bersama dengan teacher Indah Nurgandi dan bisa dipanggil teacher Indah. Nah, teacher, sebelum kita belajar, anak-anak teacher coba persiapkan dulu alat-alat tulisnya serta perlengkapan untuk belajar. Jika sudah selesai semuanya, anak-anak teacher semua coba duduk yang tertib dan duduk yang rapi dan bersiap-siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita hari ini dapat anak-anak teacher pahami dengan baik serta ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak teacher semuanya. Nah, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Teacher mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Baiklah anak teacher semuanya, pada hari ini, hari Senin 20 Juli 2020, kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dan fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.1 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak teacher dapat menyebutkan macam-macam makhluk hidup. Yang kedua, anak teacher dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, anak teacher dapat menjelaskan dua ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan bergerak. Nah, baiklah anak-anak teacher, kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang macam-macam makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak teacher sudah tahu belum apa saja macam-macam makhluk hidup? Ya, betul sekali. Makhluk hidup itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada manusia. Manusia ada yang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hewan. Hewan itu ada yang hidup di darat, di air, dan hidup di 2 tempat, di darat maupun di air. Serta yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Jadi, berdasarkan penjelasan teacher di atas tadi, anak-anak teacher semuanya sudah paham bukan tentang macam-macam makhluk hidup? Iya, makhluk hidup itu contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak teacher, tadi di awal teacher sudah sebutkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yaitu yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Yang kelima, makhluk hidup dapat bernapas. Dan yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan secara umum makhluk hidup. Makanan dan minuman dapat menghasilkan energi sehingga makhluk hidup dapat melakukan aktivitas serta dapat mempertahankan hidup mereka.
Yang pertama, manusia. Manusia membutuhkan makanan dan minuman yang dapat menghasilkan energi sehingga kita manusia dapat melakukan aktivitas dengan baik. Coba anak teacher bandingkan saja, saat anak teacher pagi-pagi sarapan terlebih dahulu, pasti belajarnya lebih semangat. Dibandingkan dengan jika kita tidak sarapan pagi, pasti badan kita terasa lemas dan tidak semangat untuk belajar. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh manusia berasal dari tumbuhan maupun hewan. Contoh makanan yang berasal dari tumbuhan adalah nasi, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan, contohnya daging, kemudian ikan laut, telur, dan susu. Yang kedua, hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Tetapi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain memiliki kebutuhan makanan yang berbeda-beda. Sehingga berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada namanya hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan yang ketiga ada namanya hewan herbivora. Artinya hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini teacher ada contoh. Contoh yang pertama adalah kelinci. Kelinci dia memakan wortel. Berarti dia pemakan tumbuhan. Jadi dia termasuk ke dalam kelompok hewan herbivora. Yang kedua contohnya adalah harimau. Harimau dia memakan daging. Jadi dia masuk ke kelompok karnivora. Dan contoh yang ketiga adalah ayam. Ayam dia memakan padi dan cacing. Artinya ayam termasuk hewan omnivora. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan seperti manusia dan hewan. Buktinya, tumbuhan jika tidak kita siram, tidak kita beri pupuk secara teratur, maka tumbuhan akan layu bahkan bisa mati. Tetapi tumbuhan makanannya berbeda dengan manusia dan hewan, di mana tumbuhan membutuhkan makanan dari dalam tanah berupa zat hara dan air. Zat hara dan air diserap oleh akar yang akan nanti dibawa menuju tumbuhan. Oh ya, anak teacher, tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada daun. Dan untuk proses fotosintesis membutuhkan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Nah, berdasarkan penjelasan teacher tadi, anak-anak teacher sudah paham bukan mengenai ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Anak teacher udah tahu belum apa itu bergerak? Nah, bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi pada makhluk hidup. Nah, untuk bergerak, makhluk hidup membutuhkan alat gerak. Contohnya, kaki untuk berjalan dan berlari, kemudian sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Oke, anak teacher, kita akan masuk pada contoh makhluk hidup yang pertama, yaitu manusia. Kita udah tahu bahwa alat gerak yang digunakan oleh manusia adalah kaki. Kaki digunakan oleh manusia untuk berjalan, berlari, dan melompat. Makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adapun alat gerak pada hewan yaitu bisa kaki, sayap, maupun sirip. Contohnya, ikan dia bergerak dengan cara berenang, yaitu menggunakan sirip. Contoh yang kedua adalah burung. Dia bergerak dengan cara terbang. Terbang burung menggunakan sayap. Dan contoh yang ketiga adalah cicak. Cicak dia bergerak dengan cara merayap dengan menggunakan kakinya.
makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak seperti manusia dan hewan. Tetapi adakah anak-anak teacher yang tahu bagaimanakah geraknya tumbuhan? Apakah gerak tumbuhan mengikuti arah angin? Nah, tidak ya anak teacher. Tumbuhan dia bergerak menuju arah matahari. Contohnya saja, saat tumbuhan kita ada bunga kita di halaman, dia akan menghadap ke arah matahari. Bisa juga jika anak-anak teacher memiliki tumbuhan di dalam rumah, pasti arah tumbuhan kita adalah menuju jendela yang di dalam jendela tersebut masuk cahaya matahari. Jadi intinya adalah tumbuhan dia bergerak menuju arah cahaya matahari. Baiklah anak-anak teacher semuanya, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Teacher berharap materi yang sudah kita pelajari dapat anak teacher pahami dengan baik, yaitu yang pertama tentang macam-macam makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, serta tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, dan ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Teacher berharap juga anak-anak teacher tetap semangat untuk mengerjakan latihan selanjutnya, yaitu yang pertama, mengerjakan catatan pada buku bahasa Indonesia dan mengerjakan latihan pada kertas yang telah teacher bagikan. Jangan lupa menulis dengan tulisan yang rapi serta dijawab dengan jawaban yang tepat ya nak ya. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillahirobbilalamin, dan teacher tutup dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.